Besok saya mau pulang, dan saya pulang tidak mau sembunyi-sembunyi, diam-diam, enggak. Saya mau pulang terang-terangan. Saya akan umumkan kapan tanggalnya, hari apa, di terminal mana, pakai pesawat apa, jam berapa saya akan turun, insya Allah. Jangan dipikir kita takut. Kita tidak akan pernah takut, saudara, untuk melawan kezaliman siapapun. Saya dan umat Islam yang ada di Indonesia, baik dari organisasi-organisasi Islam seperti FPI, GNPF, PA212 dan lain sebagainya, banyak sekali ormas-ormas pergerakan, ya kawan. Kami bukan musuh pemerintah, kami bukan musuh tentara. Ini video yang kedua, sambungan yang pertama. Yang long march masih beriringan dan bersemangat sekali, lari-lari kecil. Nah sini Habib. Ayo Pak, sebut Habib. Kepada seluruh umat Islam Indonesia, ayo sama-sama revolusi Ayo revolusi sekarang juga. Ayo revolusi sekarang juga. Ayo. Nah saat ini kalau kita lihat semua simpatisan ikut berlari kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Sudah diucapkan banyak tadi oleh para habaib yang mulia, yang saya nggak sebutkan lagi satu persatu karena kita menanti guru kita yang mulia yang hari ini menjadi pahlawan bagi negara Republik Indonesia. Sebelumnya banyak orang yang manggil cuma namanya doang, tapi setelah lihat sekarang menghormatinya dengan menggunakan nama lengkapnya. Kemarin banyak yang hina, sekarang pada nggak berani, kecut. Hadirin yang mulia, inilah tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan rasa takut di hati mereka semua, saudara. Karena itu kita jangan pernah lengah dalam mengejar musuh-musuh. Allah berfirman, "Wala ta'inu fi ibtigha'il qaum." Jangan kau merasa letih dalam mengejar musuh-musuhmu. In ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalian capek, mereka lebih capek. Kalian berkeringat, mereka keluar keringat berleter-leter. Kalian keluar duit, mereka triliunan keluar duit. Wallahi wabillah, mereka lebih putus asa dalam menghadapi kita semua, saudara. Coba antum lihat sebelumnya, Habib katanya nggak bisa pulang, taunya pulang. Habib pakai email katanya nggak bisa, taunya datang. Sebelum pulang nih 3 kali dia dibatalin sebelum pulang. Dibilang katanya mau tes corona dulu, 14 hari di karantina. Bilangin sama dia, lu yang mati duluan sebelum Habib dites, saudara. Yang seperti ini nggak akan pernah bisa mengendorkan semangat kita. Justru diginiin. Ini yang kita tunggu-tunggu. Kok serangnya cuma di sosial media? Oke, kepada yang suka serang Habib di sosial media,
Kami menunggu seranganmu langsung, jangan di sosial media, saudara. Kami menanti hal itu. Selama ini cuma berani di sosial media, tanpa nama yang jelas, dilaporin terus ngilang. Kalau kita muslimin nggak takut, kita pasang nama, kita pasang alamat, silahkan datang. Apa yang sering diajarkan Habib, ikan bawal sambal terong. Kebalik, lo jual gue borong gitu. Tanggal 9 tiba-tiba dari Indonesia ini ada yang membuat email atas nama saya. Namanya Habib Muhammad Rizik Syihab. Sudah pakai foto saya. Email ini dikirim ke travel tempat saya memesan tiket. Apa isi pesannya? Bahwa kami tidak jadi berangkat, mohon dibatalkan. Kami punya jadwal. Jadi ada upaya begitu. Ini bukan. Jadi ada yang bilang, ini kan cuma pura-pura jadi korban. Ini pura-pura playing victim. Enggak, memang benar mau dibatalkan ya, kawan. Tapi ala kulihal travelnya telepon langsung ke kita, apa betul Anda ingin membatalkan? Kita bilang enggak, ini ada email dari nama Anda. Saya katakan itu email palsu. Nah, ala kulihal tidak dibatalkan. Pada saat saya kerjat, ada gerakan lagi. Mereka membuat email atas nama travel tempat saya beli tiket. Nah, travel ini kan ngambil tiketnya ke bagian marketing Saudi ya, Pak. Ternyata kursi Saudi itu sudah diborong oleh marketing di Turki, di Istanbul. Jadi dibuatlah email atas nama travel, dikirim ke Istanbul. Saya, istri, dan 2 putri saya dibatalkan. Nah, jadi malam-malam Ahad itu sudah batal. Saya punya jadwal ya. Tapi saya katakan kepada teman-teman pengurus FPI di Mekah, jangan diumumkan. Diam, kalau diumumkan ini nanti, kalau ini diumumkan ya kawan, padahal kita kan masih punya peluang untuk melawan itu. Kita masih punya peluang untuk memperbaharui, untuk beli tiket lain. Maka itu kita diam, tidak kita umumkan. Kalau yang pertama kita umumkan. Pembatalan yang pertama itu kita umumkan. Yang kedua tidak kita umumkan. Nah, tujuan saya kedua untuk tidak diumumkan apa? Supaya musuh-musuh, penjahat-penjahat, bajingan-bajingan yang membuat itu sudah merasa menang ya, kawan. Nah, dia kan merasa menang, ketawa-ketawa. Udah batal lo. Nah, besok kalau lo ke airport, begitu masuk ke konter, nama sudah tidak ada. Biarin lagi dia senang ya, kawan. Gak apa-apa, biar dia senang. Jadi sengaja kita biarkan. Nah, kemudian kita hubungi travel yang ada, kita minta untuk ganti kode booking. Nah, ada tambahan biaya, kita tambah biaya. Tetap kita minta tanggal itu untuk kita dapat kursi. Dan kita dapat. Kita diam ya, kawan. Tapi ternyata, jebol juga informasi ke mereka. Kalau saya punya tiket baru ya, kawan. Lalu apa yang terjadi? Pesawat berangkat jam 7. Dari jam 11 siang, saya sudah kirim orang untuk check-in. Jam 2 kita sudah full semua, kita sudah dapat check-in, barang sudah masuk. Tiba-tiba jam 4 sore di airport dapat panggilan, saya punya putri yang satu tiketnya batal. Ini permainan gila-gilaan ini ya, kawan. Nah, kita tanya, kita konfirmasi, ini bagaimana bisa batal ini? Ya alasannya katanya ada ATM palsu lah, ada orang mengaku bahwa ATM-nya dipakai lah, duitnya dicuri lah, dan lain sebagainya. Tapi tujuan dia, kalau saya punya putri itu batal, saya nggak bisa berangkat. Kenapa? Karena saya kafilnya. Nah, peraturan di Saudi nggak boleh kafil keluar. Saya ini kafilnya kalau anaknya tidak keluar. Kalau anak istri keluar, saya tidak keluar masih boleh. Tapi kalau saya keluar, sementara anak istri tidak keluar, nggak boleh. Itu peraturan di Saudi. Tapi alhamdulillah, saudara, otoritas Saudi bantu kita. Mereka juga terkaget-kaget. Loh, ini ada apa ini? Kok pembatalan bisa begini? Mereka nggak pernah alami ini semua ya, kawan. 5 sore, semua bisa teratasi. Jam 6 sore kita sudah masuk ke ruang tunggu. Dan jam 7 kita sudah intelijen Saudi. Saya diperiksa oleh Dewan Keamanan Saudi, saudara. Belakangan, saudara, kenapa saya diperiksa? Mereka mendapatkan laporan sampah dari negeri ini ya. Kita mendapat informasi yang bohong. Bahkan mereka bilang Zubala itu sampah ya, kawan. Informasi sampah tentang Anda. Nah, jadi katanya saya ini buronan, melarikan diri, ada persoalan hukum yang saya hadapi. Saya ini katanya red notice. Kemudian ada lagi yang mengatakan kalau saya ini saudara orang politik yang selalu bikin keributan di mana-mana, nanti bahaya untuk keamanan Saudi. Nah, ini laporan-laporan semacam ini. Saya tidak mau menuduh siapa yang melapor, si A atau si B atau si C ya, kawan. Tapi ini ada. Dan ini bukan laporan dari orang biasa. Kalau laporan dari orang biasa, saudara, nggak bakal dihiraukan oleh pemerintah Saudi. Ini tingkat negara.
Ini bukan tingkat RT, bukan tingkat RW, ini tingkat negara. Negara Saudi mendapatkan laporan. Berarti yang memberikan laporan ini, saudara, ini tingkat tinggi juga. Nah, tapi ala kulli hal semua kita buktikan. Mereka bilang, apa betul? Anda ini punya kasus hukum. Ada 2 kasus hukum, satu di Jakarta, satu di Bandung. Saya katakan kepada mereka, saya tidak punya kasus hukum. Mana buktinya? Saya punya SP3. SP3-nya saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kayaknya dalam sejarah nggak pernah ada SP3 diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sebab kalau saya serahkan SP3, ya tentu kan polisi di sana nggak paham, intelijen di sana nggak paham apa isinya, apa maksudnya. Itu terjemahkan dalam bahasa Arab. Kita buat dokumen resmi, terjemah resmi. Oh, Anda ini melarikan diri dari Jakarta karena ada kasus hukum. Saya tunjukkan, ini SP3. Silakan Anda baca. Begitu mereka baca, mereka kaget. Loh, ini kan hukum sudah selesai. Kenapa kok masih dilaporkan Anda tetap bersalah? Jadi pemerintah Saudi sendiri yang menilai ya, Pak. Nah, terakhir mereka bilang katanya Anda ini dikejar-kejar badan intelijen dari negara Anda. Saya bilang enggak, saya nggak punya persoalan dengan badan intelijen. Anda bisa buktikan kalau Anda tidak punya permasalahan dengan badan intelijen Indonesia. Punya. Loh, apa buktinya? Saya punya dokumen perjanjian antara saya dengan badan intelijen negara Indonesia. Saya terjemahkan lagi dalam bahasa Arab. Resmi di situ, saudara. Dan dokumen ini kan belum saya buka ke masyarakat ya, Pak. Saya pikir nggak ada perlunya saya buka ya, kawan. Kecuali kalau darurat saya tunjukkan. Mereka kaget loh. Anda punya perjanjian begini bagus dengan negara, Anda tidak punya masalah. Kok dilaporkan macam-macam? Akhirnya pemerintah Saudi ini, otoritas yang berwenang di bidang ini, mereka justru akhirnya minta maaf. Mereka bilang, nahnu natawarrad, nahnu ghaltan. Kami salah, kami sudah melewati batas wewenang yang kami punya. Kami minta maaf karena memang ini kesalahan dari informasi yang kami terima. Nah, jadi supaya Anda tahu, akhirnya mereka tidak mengganggu kita sama sekali. Nah, bahkan terakhir bukan lagi persoalan bayang sabar, jangan kita deportasi. Saya ditawarkan, Habib, Anda mau pulang besok ke Indonesia atau Anda mau tinggal di sini selamanya? Silakan. Maka itu pada malam Ahad, Sabtu malam Ahad, sebelum saya pulang, saya ke Riyadh, saya diundang resmi ke Riyadh. Saya diundang resmi ke Riyadh, saya ketemu petinggi di sana ya, kawan. Mereka tawarkan, mau tinggal di sini, kita berikan iqamah, kita berikan izin tinggal, mau seumur hidup pun boleh. Silakan Anda memutuskan. Enggak, saya enggak punya. Kita punya pengharapan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak punya pengharapan. Pengharapan mereka seperti berlindung di balik rumahnya laba-laba. Insya Allah hari ini kita buktikan bersama sambil menanti. Hari ini kita buktikan bersama, insya Allah Islam akan memimpin di bawah pimpinan Habibana Habib Rizik Syihab untuk melakukan revolusi akhlak, untuk melakukan revolusi akhlak, untuk meluruskan semua yang bengkok, untuk membenarkan semua yang salah. Dan insya Allah bersama Habibana kita naik lagi, kita angkat lagi harkat martabat kita semua sampai Islam kembali menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Amin ya Allah ya Rabb.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa ya Allahu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Asyhadu alla ilaha illallah satu anna Muhammad Rasulullah. Bismillahi tawakkaltu ala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allah Rabbi. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat, kita berjumpa lagi ya di Living on Al-Haq News. Kali ini kita membahas atau menggali mengenai Habib kita bersama, imam besar kita, yaitu Habib Rizik Syihab ya. Sebelumnya kita tahu bahwa beliau sudah sekitar 3,5 tahun berada di Arab, dan alhamdulillah wa syukurillah beberapa waktu yang lalu beliau sudah berjumpa kembali dengan kita semua, meskipun banyak halangan yang dihadapinya, namun Allah yang selalu melindungi dan berkehendak lain. Jadi sahabat, begini, banyak sekali ya, seperti yang sudah ditayangkan, bagaimana umat itu antusias menyambut beliau ya, sangat antusias. Diperkirakan sekitar 3 jutaan umat yang datang ya. Dan mereka ini swasembada mereka sendiri, datang sendiri, biaya sendiri, dan sangat tertib ya. Dan bahkan banyak pihak menyambut dengan sukacita, seperti pegawai bandara, terus yang non muslim, alhamdulillah semuanya ya, karena keberadaan imam besar kita ini untuk kita semua ya, untuk kita semua, untuk kebangsaan kita. Begini sahabat, bagaimanapun juga ada juga manusia-manusia atau mereka-mereka yang entah gimana ya, itu berpikiran negatif terhadap Habib dan ngomongnya di media sosial ya. Saya nggak ngerti itu mereka itu maksudnya gimana. Tapi yang jelas simpang siur ini, maksudnya simpang siur ini ada ya, mereka yang berpihak sana, dan itu urusan mereka lah ya. Nah, untuk lebih jelasnya ya, kita menggali ya. Sebelumnya saya izin pada imam besar kita menggali sebetulnya kekuatan apa yang ada di dalam diri beliau. Ini sekaligus menjawab beliau itu orangnya seperti apa. Karena kalau hanya penilaian rasional ya, bisa-bisa saja mereka seperti itu. Namun kan kita sekarang lihat di dalam dirinya, muatan apa yang ada di dalam diri beliau. Muatan itu kan ada 3 ya, negatif, positif, al-haq. Ya kalau negatif gak usah kita perlu ikutin dong kalau orang yang negatif ya. Nah sekarang untuk clearnya, beliau ini apa muatannya ya sahabat ya. Nah, karena dengan begitu kita akan tahu ini pribadi seperti apa, kualitasnya seperti apa ya. Banyak pihak menilai dari sisi psikologi itu bagus, dari sisi yang lain itu bagus, bahasa tubuh dan segala macam. Dari sisi keberanian beliau, kan seperti Ustadz Abdul Somad bilang bahwa beliau ini turunan dari, kan cucu Nabi ada 2. Nah, dia turunan dari Husain. Ada Hasan, ada Husain. Kalau Husain itu lembut kecenderungan, kalau Hasan itu kecenderungan lembut, Husain itu kecenderungan keras. Nah, beliau ini ke jalur Husain. Tapi kerasnya keras di jalur kebenaran, kenapa tidak? Amar ma'ruf nahi mungkar ya. Karena gini sahabat, banyak orang yang pakai bahasa lembut gak bisa, masih ngotot gitu loh. Dan kebenaran mereka lupa itu pembenaran. Nah harus keras ngomongnya
baru ngerti, baru paham. Ini pun enggak. Ya gimana lagi? Gitu ya. Jadi kita tetap berjuang. Ya. Dalam hal ini amar ma'ruf nahi munkar itu harus ditegakkan. Itu bagian dari penegakan al-haq. Ya. Dan bagian dari revolusi al-haq yang dikumandangkan Habib Rizik. Untuk menyampaikan apa muatan beliau ini, saya akan tarik mundur ke Ramadan yang sebelum ini. Ramadan yang terdekat yang sebelum, yang sekitar April itu kemarin, ya. Ada hal yang sangat mengembirakan, sahabat. Ini saya baca ya. Jadi ketika Ramadan tahun kemarin, bukan tahun kemarin, Ramadan yang terdekat kemarin, itu ada turun kekuatan di beliau. Ini kan kehendak Allah ya. Kita hanya baca apa yang ada. Tentang turunnya itu gimana, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya membaca sekali lagi. Jadi di namanya itu ada 3 kalau dalam kesempatan Lailatul Qadar. Ada bala tentara Lailatul Qadar, itu ada 5 chip yang turun. Dengan koordinatornya, pemimpinnya bernama Gamarza Hu'ala Haq. Ya, itu golongan bala tentara Lailatul Qadar. Untuk bagi mereka yang baru bergabung, perlu saya informasikan secara energi Badar al-Haq, di momen Lailatul Qadar di 10 malam terakhir itu, mereka yang terpilih itu ada 3 kemungkinan mendapatkan. Pertama, bala tentara Lailatul Qadar. Kedua, rahmatan Lailatul Qadar. Ketiga, inti dari Lailatul Qadar, kekuatan Lailatul Qadar itu sendiri. Ya, lah beliau ini dapat 3-tiganya. Jadi ada orang yang cuma dapat bala tentara Lailatul Qadar, atau cuma dapat rahmatan Lailatul Qadar, atau dua-duanya dapat bala tentara sama rahmatan, atau dapat 3-tiganya, inti Lailatul Qadar. Ya, bedanya kalau yang hadir inti Lailatul Qadar pasti mendapatkan bala tentara Lailatul Qadar sama rahmatan Lailatul Qadar. Itu cukup jelas ya. Jadi beliau ini dapat 3-tiganya. Seperti tadi saya sampaikan, bala tentara LQ ada 5 chip, 5 kekuatan, dan pemimpinnya tadi Gamarza Hu'ala Haq. Kemudian rahmatan LQ sendiri ada 4 chip. 4 chip itu berarti 4 kekuatan. 4, kalau manusia itu 4 orang gitu ya. Ini 4 chip energi. Dengan koordinatornya, chip pemimpinnya mendampingi beliau itu Asdar Haq alaihim. Ya. Dan ini semua kekuatan-kekuatan golongan al-haq. Sebetulnya ada kelas-kelasnya, tapi nggak perlu saya sebut lah. Ada kelas ini, kelas ini, kelas ini gitu. Ini ada nih, kelihatan jelas sekali. Cuman nggak perlu saya sampaikan. Saya hanya informasikan berapa jumlahnya dan nama koordinatornya saja. Terus kekuatan inti LQ-nya itu namanya Assalamu ya Rob Ar-Rahman Ar-Rahim. Ulang ya. Assalamu ya Robi Ar-Rahman Ar-Rahim. Coba sahabat, jika logikanya nih ya, jika beliau ini orangnya gak benar, kenapa dapat chip inti LQ? Kenapa dapat kekuatan Lailatul Qadar? Renungkan itu ya. Ini beliau ini orangnya gak sembarangan dan perjuangannya bagus. Iya. Kalau orang perjuangannya gak bagus, bukan di jalan kebenaran, gak mungkin turun dong bala tentara LQ, rahmatan LQ. Beliau berani dan konsisten, sehingga turunlah inti LQ. Ya. Jadi ini salah satu tipikal daripada orang seseorang itu lurus apa enggak. Ya. Nah, kemudian kita analisa lebih jauh lagi. Kita tarik ke belakang lagi dan kondisi yang terkini. Terus kekuatan apa selain yang tadi itu yang didapatkan waktu Ramadan terakhir? Ternyata ada kekuatan Highlander, ada kekuatan Pathfinder, ada kekuatan Garda Keagungan Hidup alamiah yang
mendamping beliau. Alamiah loh ya, alamiah. Jadi gini, Highlander itu kekuatan positif, ya, dari kekuatan positif dari kekuatan al-haq, tingkatannya tuh, yang mendukung untuk kesuksesan dunia. Nah, beliau ini ada satu yang mendampingi kekuatan Highlander. Jadi kekuatan Highlander itu sebetulnya dari aparat ilahi yang ada di ayat Ghairil Maghdubi Alaihim, bagian dari Al-Fatihah. Ghairil Maghdubi Alaihim itu kekuatan Highlander semua itu, ya. Namanya Al-Ba'is Jabar Al-Haq, ya, Al-Ba'is Jabar Al-Haq. Nah, ini apa hubungannya? Jadi setiap kekuatan Highlander, Pathfinder sama Garda Keagungan Hidup itu ada hubungan dengan beliau dulunya, ya, di evolusi kehidupannya, ya. Dari penelusuran laduni kami itu ada kaitan dengan beliau. Bentar, nih saya baca dulu, itu mana itu ya? Di sini. Oh, ini. Jadi untuk Highlandernya, jadi di 3 kali kehidupan pernah si Highlander ini pernah jadi guru spiritual beliau di 3 kali kehidupan yang berbeda. Kan ada evolusi ya. Pernah menjadi guru spiritual beliau. Kemudian yang bertugas untuk membimbing dan mengarahkannya di jalur yang kebenaran. Terus yang itu yang Highlandernya. Kemudian untuk Pathfinder. Jadi gini, kekuatan Pathfinder itu adalah kekuatan untuk sukses akhirat. Itu Pathfinder. Kalau Highlander sukses dunia, Pathfinder sukses akhirat. Nah, Pathfindernya itu bernama Anamta Al-Haq, ya, bernama Anamta Al-Haq. Ini unik nih yang Pathfindernya ini. Beliau ini pernah menjadi ayahnya, ya, sekali dalam evolusi kehidupan pernah jadi ayahnya. Kedua, pernah menjadi teman dekat. Terus pernah jadi anaknya juga dalam lembaran kehidupan yang lain. Jadi pernah jadi ayah, pernah jadi teman dekat, pernah jadi anak. Itu, ini Pathfindernya, ya. Jadi ini tugasnya masing-masing seperti itu. Ada kaitan antara sukses dunia dan sukses akhirat. Nah, bagaimana dengan Garda Keagungan Hidup? Juga ada satu secara alamiah. Jadi Garda Keagungan Hidup itu untuk mendukung sukses dunia dan akhirat. Ya, sahabat. Kalau kekuatan Garda Keagungan Hidupnya bernama Arlamta Gudakta Wahab. Semuanya ini kekuatan al-haq. Bukan main ya, sahabat ya. Jarang yang seperti ini. Nah, ini bukti bahwa beliau itu bukan sembarangan orang. Ini dari sini aja. Jadi kita, ya, kalau kita menganalisis seseorang dari sikap perilaku, dari konsistensinya, bagaimana perjuangannya, bagaimana impian-impiannya, bagaimana dalam perjalanan itu sikap dan ya itu sikap dan perilaku dia bagaimana gitu. Nah, dari situ kita gali yang tadi itu muatan jati dirinya gitu. Ya. Pertama, di Lailatul Qadar yang Ramadan terakhir kemarin beliau dapat yang tadi. Bala Tentara LQ, Ramatan LQ sama inti LQ. Kemudian secara alamiah ada Garda Keagungan Hidup, ada Highlander sama Pathfinder. Jarang. Ya, ini jarang yang seperti ini. Nah, saya itu ya terharu dan sangat
apa ya? Ya terharu ya, sangat mendukung sekali beliau ini, karena beliau sangat membuktikan dirinya untuk konsisten di jalur kebenaran. Maka ya, saya mohon pada Allah, saya berdoa pada Allah kemarin untuk membantu beliau menurunkan, mohon pada Allah diizinkan, dilayakkan agar turun kekuatan, ditambah kekuatan untuk perjuangannya beliau dalam memimpin bangsa ini, ya, untuk mengibarkan revolusi akhlak yang beliau canangkan. Hasilnya bagaimana? Ternyata di setiap kekuatan tadi, Highlander, Pathfinder, sama Garda Keagamaan Hidup ditambah jadi 2. Tadi kan masing-masing 1 ya, sekarang jadi 3 gitu. Cukup jelas ya sahabat ya. Nah jadi dalam kesempatan ini ya, saya pribadi sebagai pemimpin lembaga Badar Al-Haq yang mensosialisasikan kehidupan living on Al-Haq dan kecerdasan resonansi Gurat Jagat Jati Diri Badar Al-Haq, itu mendukung penuh pada imam besar kita. Kita support penuh, ya, karena ini bagian dari persaudaraan Islam, persaudaraan kebangsaan, persaudaraan kemanusiaan. Maka siapapun yang bergerak untuk menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan Indonesia di jalur kebenaran, itu akan saya dukung. Meskipun saya pribadi gak pernah ketemu dengan beliau, tapi jiwa kami berkaitan dengan beliau. Bukan hanya beliau, jiwa saya berkaitan dengan semua orang yang dengan tulus bergerak di kebenaran, baik untuk bangsa ini atau di seluruh dunia ini, ya. Karena kekuatan Al-Haq itu mendukung sepenuhnya. Jika ternyata yang bersangkutan atau siapapun itu tidak mendukung, berpura-pura untuk bergerak, ya, berpura-pura atau bahasa kerennya itu pencitraan di jalur kebenaran, gak bakal masuk energi Al-Haq. Ini bukti berikutnya loh ya. Ketika saya bermohon pada Allah, hadir itu kekuatan. Berarti benar itu beliau itu. Ya, maka sahabat, bagi umat Islam, ya, saran saya, gak usah terlampau reaktif dengan orang-orang yang menjelekkan imam besar kita. Bukankah imam besar kita itu revolusi akhlak? Maka tunjukkan kita kebesaran jiwa kita, tunjukkan ketegasan memberdayakan kita, bahwa kita tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik gitu. Kita tegas memberdayakan, bukan tegas brutal maupun tegas kasar. Memang gini ya sahabat ya, tadi dari permulaan saya bilang, memang ada orang yang sulit diajak bicara dengan kata-kata halus. Diajak ngomong halus tuh masih melintar-melintir bisa. Bohong, bahkan berpegang teguh pada kebohongan. Ya kita harus tegas itu, ya. Tegas dengan omongan nggak bisa juga. Bagaimana dong? Pakai bahasa apa supaya nyampe mengerti? Ya, nah kita kan negara hukum. Ya sudah, bukti otentik itu kan ada. Nggak ada juntrungannya, nggak ada apa-apa. Ini orang yang bersangkutan itu, dia menjelekkan imam besar. Itu gimana itu? Itu kan hate speech itu, ujaran kebencian. Kenapa gak ditangkap itu? Nanti katanya ada salah satu habib kita akan melaporkan. Ya sudah, biar diproses hukum. Bukankah ada aturan pasal-pasal ujaran kebencian? Ya. Jadi kita tunjukkan kebesaran jiwa kita dengan revolusi akhlak. Lurus terus kita, konsisten dan disiplin, amanah,
terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita menegakkan kebenaran, menegakkan al-haq, amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang saya lihat di Habib Rizik ini. Sahabat, untuk episode kali ini cukup sekian. Karena nanti ada episode berikutnya. Saya akan membahas mengenai revolusi akhlak ini merupakan bagian dari revolusi jati diri. Secara energi ya. Kalau Habib kan menyampaikan ini revolusi akhlak itu psikologi agama. Ya. Kalau revolusi jati diri itu energinya. Revolusi jati diri itu mendukung penuh revolusi akhlak. Jadi revolusi akhlak di atas, revolusi jati diri itu di dalamnya. Muatannya. Nanti bagaimana akan saya jelaskan di episode berikut. Akan saya gali terus ya mengenai beliau yang istimewa ini ya. Akan saya sampaikan apa kekuatan-kekuatan alamiah di dalam diri beliau. Perlu saya sampaikan begini. Setiap manusia punya 10 lapisan, 10 pilar ya, 10 pilar self leadership. Merupakan bagian atau alat-alat kelengkapan ilahi untuk khalifatullah fil ard alamiah. Setiap orang ada. Nah ini beliau ini udah aktif semua. Tapi kan nggak mungkin saya sampaikan dalam satu episode. Jadi ada episode-episode berikutnya. Ya, sahabat, sambil selalu saya menggiring, mendukung semua perjuangan beliau. Karena dengan ketika saya menggali muatan jati diri, saya menjadi yakin. Betul. Memang sebetulnya di waktu momen Lailatul Qadar kemarin, Ramadan kemarin yang terakhir, udah saya sampaikan di penghujung Ramadan itu, di kira-kira 2 hari setelah Lebaran ya. Kami kan analisa nih, siapa saja yang dapat Lailatul Qadar. Lah beliau dapat, dan itu udah saya bikin episodenya itu. Udah saya sampaikan dan saya salam pada teman-teman FPI. Waktu itu kan beliau masih di Arab. Saya salam pada semua teman-teman FPI atau siapapun pihak yang punya jalur komunikasi dengan beliau, tolong disampaikan. Gitu. Sama dengan ini. Salam dari saya, Pak Habib, Imam besar kita Habib Rizik Syihab. Kami sekali lagi selalu mendukung perjuangan yang amanah, perjuangan yang konsisten di jalur kebenaran. Ya, mungkin itu sahabat. Tetap kita semua berjuang. Ingat, kita berjuang untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita membenahi yang tidak benar, meluruskan yang bengkok. Ya. Kalau seandainya diajak argumentasi masih ngotot aja, ya sudah, kita serahkan pada Allah. Kita bergerak secara energi. Ada yang bergerak secara rasional, kami bergerak secara energi. Kami mendukung dari jauh, sepenuhnya, total. Ya. Bukan hanya untuk bangsa ini, tapi untuk seluruh kehidupan bumi. Jadi seperti yang selalu kami tayangkan di kegiatan Rescue on Earth Project sama Masyuro Kubro Indonesia, ya, segala sesuatu yang melakukan pengerusakan dalam arti yang luas, seperti pengerusakan ekonomi, pengerusakan nilai-nilai luhur kemanusiaan, pengerusakan keadilan dan lain sebagainya, terus juga ya semuanya melampaui batas, semua kezoliman dan kebatilan, semua tipu muslihat, itu dan hal-hal lainnya semuanya ditampakkan, dibuat malu, dipermalukan, ya, dipermalukan mereka itu karena akan ditampakkan semuanya. Kalau maunya ditampakkan mereka, kalau bahasa Jawa itu masih rai gedek, ya, rai gedek itu gak ada malunya lagi. Ya sudah, kita serahkan pada Allah untuk mereka saling ribut sendiri, gontok-gontokan sendiri, rebutan jabatan, rebutan duit dan segala macam. Dan dicabut semua sumber dayanya, dibikin mereka rasa takut yang sedemikian rupa dan ditundukkan. Ya, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mohon yang terbaik untuk Allah. Jika mereka dibukakan hidayah, itu semuanya kemenangan Allah. Karena hidayah, menurut saya, menurut kami,
Hidayah itu harus diperjuangkan. Gak bisa orang santai-santai dapat hidayah pelung gitu, gak bisa. Dia ada layak untuk mendapatkan hidayah enggak? Dirinya udah melayakkan diri untuk mendapatkan hidayah enggak? Ya. Jadi hidayah itu harus diperjuangkan oleh dirinya sendiri. Dirinya harus melayakkan diri. Gitu. Makanya kita serahkan semua pada Allah untuk Indonesia ini diaudit, ya, direcover, disembuhkan dan dibangun kembali. Hasil akhirnya terserah pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang menentukan. Ya sahabat, mungkin sampai di situ. Terima kasih sekali lagi, Habib. Ini saya Adam Muhammad Akbar Nahu. Saya dukung penuh perjuangan Habib. Semua rakyat Indonesia yang berjuang di kebenaran kita dukung. Ya. Kita dukung sepenuhnya itu. Untuk keselamatan Indonesia. Kita semuanya untuk kebangsaan kok. Nggak ada pikiran apa-apa. Ya. Dan kita bukan untuk berseberangan dengan tentara, enggak. Kita ini bergerak untuk amar ma'ruf nahi mungkar, bergerak menegakkan al-haq. Ya otomatis seperti ada air, ada api, ada siang, ada malam. Ya. Jadi ketika ada pergerakan seperti ini, ya bisa saja ada yang karena pihak-pihak yang nyaman di daerah-daerah tertentu, maksudnya daerah itu di zona-zona tertentu, di perilaku-perilaku tertentu. Misal, contoh ya. Karena amar ma'ruf nahi mungkar, maka tidak ada lagi miras, tidak ada lagi narkoba, tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi oligarki. Lah kalau yang nyaman di daerah sini, di zona-zona seperti ini kan pada kepanasan, ya, karena kepentingan mereka terganggu gitu. Ya sudah, biarkan saja. Kepentingan kita bergerak di jalur al-haq. Semua pihak yang bergerak di jalur al-haq akan kita dukung penuh. Sudah tiba saatnya. Ya, karena kami juga sudah mencanangkan Rescue on Project sama Masyiro Kubro. Sudah jalan lama itu. Ya sahabat ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih sekali lagi Habib. Salam sayang dari saya, salam cinta dari kami. Berjuang terus, kami dukung sepenuhnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allah Rabbi. لا